Halo guys, jadi harusnya sekarang itu MacBook Neo saya tuh harus sudah sampai, tapi sampai sekarang belum kelihatan padahal notifikasi udah masuk. Tahunya tadi siang nyata dapat notifikasi kalau MacBook Neo saya itu salah kirim alamatnya. Jadi dia nyasar. Nah, sekarang kita akan coba ke alamat yang dituju. Untungnya sih nggak jauh dari rumah saya. Yuk kita coba lihat. Oke, dapat guys. Ini dia paket nyasar saya. Jadi kita rencananya sih bakal mungkin unboxing besok pagi ya, insya Allah. Oke, jadi inilah penampakan dari dus MacBook Neo. MacBook Neo. Oke, jadi saya beli yang warnanya biru ya. Jadi tadinya sih pengen beli yang kuning green ya, citrus atau apa itu namanya, citrus. Tapi ya menurut saya itu masih agak terlalu terang. Ada juga yang silver tapi agak ngebosenin. Kemudian ada pink. Jadi sebenarnya saya kepikiran pengen beli yang pink karena ada kemungkinan setelah saya review mungkin mau saya jual lagi. Cuma pikir-pikir saya cari yang lebih netral aja lah, yang seperti ini, yang warna biru. Oke, saya beli yang base model ya. Jadi kata di sini tulisannya 8GB 256. Ya, sebagaimana kita ketahui, MacBook-nya itu nggak ada yang lebih dari 8GB. Jadi semua modelnya dimentokin ke 8GB. Oke, sekarang mari kita buka tabnya seperti ini. Sebelah sini juga. Oke, yuk. Oh, pesan hello di sini kecil. Pelan-pelan karena sayang kalau sobek. Oh, oke, ini jujur nggak kerasa seperti laptop murah sama sekali. Secara material ini mungkin mirip apa ya? Mirip, mungkin agak-agak mirip iPad mini, iPad yang bukan paling base model ya, iPad lah, mirip-mirip material iPad kalau secara feel. Ada logo Apple di sini dan kerasanya emang agak sedikit lebih kecil dibanding MacBook pada umumnya ya. Saya bandingkan dengan MacBook Air M2 saya di sini, kelihatan kan tuh sedikit lebih kecil. Mungkin saya taruh bawah sini MacBook Air, sini MacBook Air, sini MacBook Neo. Kelihatan kalau dia sedikit lebih kecil seperti ini, dan dia juga sedikit lebih tebal ya. Nih saya tampilin aja di layar kira-kira bagaimana perbandingannya. Kita akan bahas soal laptopnya sebentar lagi, tapi kita akan cek dulu apa aja yang kita dapat di kotak pembelian. Oh, dapat charger, dapat kabel charger, dapat kepalanya juga mirip kepala charger iPad ya. Saya nggak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk men-charge pakai charger seperti ini, karena ini kalau saya bandingkan dengan charger yang saya dapat begitu beli MacBook Air, ini jauh lebih gede. Ya, tapi di sisi lain baterai MacBook Neo juga lebih kecil, meskipun kalau secara estimasi daya tahannya sih bisa dibilang ya mungkin beda-beda tipis karena apa? Prosesornya lebih efisien. Oke, mari kita coba booting MacBook Neo. Oke, ini kelihatan kalau keyboardnya juga bisa bilang niat ya desainnya, karena warna itu dimatchingin sama warna laptopnya di sini. Oh, apa ini? Kayaknya kalau dulu saya lihat kalau begitu booting MacBook itu biasanya plain ya di putih aja. Sekarang ada warnanya. Ya mungkin karena biar bisa lebih menarik lagi buat anak muda. Oke, kita akan kembali sesaat lagi setelah saya beres nge-setup MacBook Neo. Oke, sekarang kita sudah selesai unboxing, sudah selesai setup, dan ini adalah tampilan MacBook Neo begitu kita baru aja fresh start ya. Jadi belum diapa-apain, dan secara tampilan umum sih menurut saya secara layar ini oke, nggak ada seperti kelihatan barang murah ya. Di sini bisa kelihatan ya kalau layarnya dari MacBook Neo itu secara bezel. Saya perlihatkan di sini lebih dekat. Secara bezel, dia agak lebih
tebal ya. Ya ini sebenarnya masih bisa kita ekspektasikan ya, karena ini kan namanya juga barang budget. Jadi pasti Apple tuh butuh cutting corner, butuh menghemat di satu sisi sehingga bisa menyentuh price point tersebut ya. Nah, kalau saya coba ngetik di sini, coba saya pakai text edit. Ngetik di MacBook Neo. Nggak ada masalah sama sekali menurut saya, mah ini oke-oke aja. Tidak ada komplain secara khusus. Ya, feel keyboard enak. Hanya saja memang di sini kalau kita perhatikan ya, di bagian sini nih, top right ini, bagian atas ini nggak ada Touch ID ya. Jadi dia cuma buat locking, power on, power off aja. Ya, untuk matiin, nyalain layar. Nah, kalau mau Touch ID harus beli yang model 512 GB. Tapi di luar itu sih, menurut saya ini nggak ada masalah sama sekali. Buat teman-teman yang suka menulis, saya kira nggak akan ada keberatan dengan keyboard seperti ini. Ini menurut saya feel-nya sama persis dengan feel dari keyboard MacBook Air saya, jadi nggak ada masalah. Yang berbeda di sini adalah dari segi touchpad-nya. Jadi touchpad-nya ini, kalau Apple tuh bilang bukan touchpad, tapi trackpad. Trackpad-nya ini, dia itu modelnya yang tipe dive board ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apakah bisa terlihat kamera, saya nggak terlalu yakin. Trackpad-nya itu dia bergerak secara fisik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah pakai MacBook Air, jadi kalau pakai MacBook Air itu, dia biasanya punya trackpad yang dia itu punya haptic feedback ya. Jadi dia itu nggak benar-benar bergerak, tapi kalau kita klik seperti ini tuh feel-nya seperti bergerak. Hanya saja menurut saya ini nggak ada masalah sama sekali, at least untuk impresi pertama ya. Kita akan coba lebih jauh untuk mendapatkan impresi yang lebih lengkap lagi. Oke, mari kita lihat juga dari sisi konstruksi fisiknya nih. Ini sangat solid ya, jadi ini nggak kerasa barang murah sama sekali. Dia punya 2 buah USB Type-C port di sini. Hanya saja di sini jangan berekspektasi dapat Thunderbolt ya. Jadi ini dua-duanya USB biasa, satunya USB 3 ya, satu lagi USB 2. Ada juga ini headphone jack sebelah sini, dan ada juga speaker di sebelah sini, dan di sisi yang seberangnya. Saya penasaran sih, pengen coba dengar speakernya itu seperti apa. Coba kita buka Safari, kemudian buka YouTube. Menurut saya secara speaker rasanya nggak beda jauh lah. Dua-duanya bisa dibilang masih level high quality lah, bukan sesuatu yang jadi concern, karena banyak orang kayaknya mempermasalahkan, oh MacBook Neo ini speakernya kurang banget atau nggak sebagus yang lain. Ya iya, tapi nggak sebagus yang lainnya itu bisa dibilang masih jauh di atas kebanyakan laptop Windows lainnya. Jadi sini adalah storage dari MacBook Neo begitu kita baru beli. Kalau kita bisa eliminasi yang application ini dan music creation jadi benar-benar kosong, ya ini bersihnya kita bisa dapat sekitaran 200 GB lah. Menurut saya itu cukup oke. Jadi sistemnya itu nggak terlalu ngabisin banyak tempat ya. Ini macOS cuma 23 GB, sistem data 18 GB, 40 GB untuk operating system full ya masuk akal lah. Ya ini nggak seperti beberapa sistem lain kayak Android atau Windows, karena agak besar juga. Ya, tapi di sisi lain ya Apple kan salah satu perusahaan yang agak-agak pelit ya dari segi storage. Jadi ya ini oke lah, harusnya kalau buat kebutuhan perkuliahan sih 200 GB cukup aja ya, kecuali mungkin kuliahnya banyak ngedit video, di mana satu video itu bisa ngabisin 1 GB, 2 GB, nah itu baru jadi masalah. Sekarang udah jam berapa? 12.03, jadi udah sejam semenjak saya ngambil foto kondisi baterai. Mari kita lihat baterainya sekarang berapa. Keren nih, cuma
masih 64%. Jadi dari tadi saya kerja isinya ya bukan Microsoft Word, Office, browsing, connect semua ke internet, cuma kurang 6%. Mantap. Tapi ya ini perlu diingat, ini kondisi yang masih baru, masih baterainya masih oke, lalu juga aplikasinya ya mungkin belum banyak yang kerja di background. Jadi mungkin ya karena itulah mungkin masih bagus. Dan ini baru merepresentasikan beban kerja waktu lagi pakai aplikasi ringan ya. Kita belum coba untuk aplikasi berat seperti video editing atau rendering foto, video. Kita lihat nanti. Sekarang kita coba gaming tipis-tipis Wuthering Waves. Ya ini gak bisa dibilang game enteng juga sih. Tapi ini mungkin satu dari sedikit game agak berat. Speaker kencang juga, bagus lah. Agak berat yang tersedia di Mac ya. Dan ya karena ini adalah game yang encourage pada pemainnya untuk login tiap hari. Jadi saya kira ini adalah mesin yang mungkin cukup cocok buat main model beginian. Oke, sejauh ini sepertinya tidak terlalu meyakinkan. Oke. Lah? Kok telat rendernya ini banget? Oke. Muncul juga ini. Susah ya patah-patah. Kalau gitu kayak coba turunin settingan. Misalnya ini balance, kita minta turun sampai ke ternyata ini paling bawah ini, ultra performance. Ya, membaik loh. Nah, kita coba ke combat. Kayaknya kalau dipakai buat kayak login harian dan nggak ada combat berat sih, ini masih oke ya. Oke, sekarang kita di salah satu endgame ya, dengan settingan rata kiri. Kalau ini bisa, sebenarnya udah lumayan banget lah. Kenapa nih kalau agak aneh grafisnya? Agak glitchy gitu ya. Salah sebenarnya saya jangan pakai ini karakter. Ini saya nggak pakai mouse, jadi sebenarnya nggak ideal juga. Tapi ya ini game sebenarnya nggak terlalu butuh mouse amat, kecuali emang kalau benar serius. Tapi ini glitchy sekali ya. Teksturnya banyak sering hilang tadi. Iya, ini agak glitchy ya, jadi secara performa sih rasanya mungkin masih lumayan, tapi kalau glitchy gini kan aneh ya experience-nya. Ya udahlah, mungkin segitu dulu tes gini. Oke, jadi MacBook Neo ini sebenarnya kan hype-nya mungkin udah mati dari sekitaran ya 2-3 minggu lalu lah. Kenapa saya memilih untuk tetap bahas MacBook Neo ini? Alasannya simpel aja, karena pertama secara fundamental laptop ini adalah laptop yang sangat menjanjikan ya. Saya belum bisa bilang ini sangat bagus atau kurang, saya rasa belum, karena saya belum review secara menyeluruh. Jadi mudah-mudahan aja segera keluar reviewnya. Subscribe aja ke channel ini supaya nggak ketinggalan. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi adalah MacBook Neo ini, kalau saya baca berita itu di Indonesia akan segera hadir secara resmi, dan harganya menurut saya ini adalah harga yang masuk akal. Masuk akal itu berapa? Di 10,3 juta rupiah. Nah, ini adalah harga yang sesuai dengan prediksi saya pada beberapa video lalu ya, dimana kalau MacBook itu biasanya kalau di Indonesia yang dijual resmi itu biasanya mengikuti harga student discount di luar negeri ya. Misalnya di Korea ini saya beli dengan harga 850.000 won atau ya sekitaran berapa ya, sekitar 10 juta lah, 10 juta kurang lebih sedikit ya. Nah jadinya matching kan dengan harga retail di Indonesia yang resmi, dan
yang pre-order itu kabarnya 10,3 juta. Saya akan bikin beberapa video untuk bahas MacBook Neo ini. Salah satu yang saya langsung kepikiran adalah gimana kalau saya akan bandingkan MacBook Neo ini dengan laptop yang satu ini, itu adalah MacBook Air M2. Itu adalah daily driver saya sehari-hari. Nah, gimana tuh kira-kira perbandingan, lebih bagus nggak? Ya, kalau lebih bagus sih kayaknya enggak ya. Atau minimal comparable nggak, bisa dibandingkan nggak dengan MacBook Neo. Kalau MacBook Neo udah cukup, ngapain kita beli M2 ya, misalnya seperti itu. Dan tentunya saya juga akan full review. Tentu saja full review dari saya itu rencananya bukan sekadar full review yang dicoba secara benchmark sintetis seperti itu, tapi saya akan coba pakai ini untuk keperluan sehari-hari saya, yang mayoritas itu ya web browsing dan juga pakai ngajar dan juga untuk menulis-nulis dokumen. Oke, demikian aja mungkin video singkat dari saya. Silahkan aja tinggalkan di kolom komentar dari teman-teman kira-kira apa yang teman-teman tuh paling penasaran soal MacBook Neo ini. Mudah-mudahan bisa saya include dalam review dan bisa saya bahas secara menyeluruh ya. Oke, demikian. Oke, silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya saja, dan terima kasih telah menonton.